di podcast Santa Ursula BSD. Kenalin semua, nama aku Tania. Aku dari kelas 11D unit SMA. Yes, dan aku Galuh dari kelas 11F dari unit SMA juga. Nah, ngapain sih Gal siang-siang begini kita lempar-lemparan buku? Kenapa itu? Iya. Stres? Bisa jadi Bisa jadi stres. Alasan kedua stres juga sih. Pada akhirnya mungkin anak-anak Sunbase tuh stres gak sih sini? Well, yang ngelempar buku tadi siapa itu? Tania. Nah, jadi mungkin langsung tanya langsung. Stres atau tidak? Survive atau tidak? Pertanyaan survive di Santa Ursula BSD. Tricky sih itu. Mungkin kalau ditanya survive atau enggak, kita roll back ke zaman Majapahit. Yaitu pas pertama kali aku nginjakin kaki aku di Santa Ursula BSD, yaitu pas di SD. Jadi pertama kali aku masuk Santa Ursula BSD, aku nggak ada temen. boleh empati dikit ya. Oh. Iya. Jadi aku pertama kali masuk di Santa Ursula BSD itu aku nggak ada temen. Karena aku dari sekolah internasional dan aku nggak ngerti cara bahasa Indonesia. Dan aku beneran nggak bisa main permainan tradisional. To the point, contoh aku nggak ngerti apa itu jongkok. Ya itu kayak kata itu sendiri apa, gerakannya itu ngapain, aku nggak ngerti. Jadi aku di Sanur ini beneran kondisi itu kayak this is the new world for me. Ditambah lagi gongnya itu adalah pertama kali aku masuk Santa Ursula, aku dikejar-kejar kan. Dikejar-kejar apa? Kucing. Aku dikejar-kejar sama salah temen aku. Teman dong. Temen. Aku pertama kali datang di Sanur itu setiap hari aku dikejar-kejar sama orang. Aku lari muterin satu sekolah setiap hari. Aku dikasih bunga. Dikasih stiker kayak anak-anak SD gitu lah. Dalam rangka apa itu? Dan mereka nggak tahu juga sampai saat ini anaknya kalau aku tanya dia nggak mau ngakuin. Oh, Jadi gitu. ya udahlah ya. Berarti anaknya masih di sini? Masih. Oh, oke. You know. Jadi pertama kali aku masuk Sanur tuh udah aku nggak ngerti bahasa Inggris, aku nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti permainan tradisional, aku nggak bisa sosialisasi sama apapun, aku dikejar-kejar sama this guy, posisi hidup aku pada zaman itu, dan beneran gimana ya aku bisa survive di Sanur. Lama kelamaan akhirnya masalah ini diselesaikan juga baik dari pihak sekolah karena akhirnya aku dipanggil ke BK dan Wow. Kelas berapa ya? Kelas 1? Kelas 1 SD. Oh my god. Di kelas 1 SD dipanggil ke BK dan akhirnya aku berhasil overcome semua itu dengan akhirnya teman-teman itu sangat open loh tuh. Kayak kalaupun aku tuh nggak bisa bahasa Indonesia, lama-kelamaan teman-teman bakal kayak ajakin ngobrol. Pokoknya aku nggak pernah ngerasa sendirian gitu kalau di Sanur. Jadi kalau masalah pertemanan tuh aku pasti ngerasa banget pas di SD. Sekarang udah tahu jongkok ngapain? Udah. Oke, nice. Diperagain. Nggak usah. Kalau kamu gimana Gal? Kalau kamu masuk Sanur gimana? Nah, beda sama Tania. Kalau aku tuh masuk Sanur dari SMP. Nah, jujur, masalah utama yang aku hadepin pas masuk SMP itu berkaitan dengan tulis menulis. Jadi aku Kaligrafi. apa? Kaligrafi. Menulis aksara. Bukan. Oke. Gimana tuh? Kan dulu tuh zaman-zamannya kita literasi kayak kerja literasi terus kan. Mm. Nah sebenarnya aku tuh lumayan pede karena waktu SD aku tuh tipikal yang jawab esai panjang-panjang. Nah, Penulis ye. penulis ya. Nah, terus aku inget banget pertama kali dapet LKPD dari Ibu Monik. Itu aku dapet nilai 60. Hah? Sumpah, iya kan? Iya. Wow. Jangan gitu lah. Terus kayak 60 kan, terus kayak ini salah di mana? Kayak jawabannya nggak mungkin salah gitu kan. Terus kayak aku ngomong ke mami, terus kok bisa begini? Terus setelah mami aku baca itu ternyata SPOK tuh berantakan Tan. Jadi kayak aku tuh nulis kayak nggak tahu apa yang poin yang mau aku tulis, yang penting nulisnya banyak. Jadi nggak dapet apa yang sebenarnya mau dijawab. Nah di situ sebenarnya aku jujur udah kayak agak-agak aduh masa gini doang aja nggak bisa, gimana mau bertahan di Sanur, baru juga masuk kan. Nah di sini malaikat penolong alias ibundaku datang teman-teman. Shout out tuh mamanya Galuh.
jadi kelihatan struggle di situ. Mama aku tuh belajar kayak ngajarin aku untuk gimana nulis yang benar, yang terstruktur kayak gitu. Sumpah sampai itu dulu tuh pernah mami aku bikin kayak Google Classroom only for me. Sumpah? Iya, and like dia Lucu ngasih soal kayak literasi. Terus kayak gini, jadi kamu kalau nulis perhatiin tata bahasanya harus gini urutannya gini supaya, dan kamu sebelum kamu nulis kamu harus tahu apa inti yang mau kamu tulis. Girl, it's been like kayak 1 bulan begitu. Terus untungnya LKPD 60 ini boleh diperbaiki. jadi nilai naik, dan aku awalnya nggak percaya kan, masa sih 60 cuma gara-gara kayak gitu. Oh, turns out bener, diperbaiki 94. Asik. Shout out to all the cool moms out there, teman-teman yang selalu right there behind us. Terus sama yang Gimana tuh? menolong sih pada akhirnya awalnya kan kesepian banget tuh, jadi udahlah nulis pun nggak bisa, teman tak punya, belajarnya Karena pun masuknya pas COVID. iya. Aku oke. masuknya pas COVID. Nah, tapi abis itu sih ketemu sama teman-teman ini yang sampai sekarang juga masih berteman dekat. Nah, itu mereka juga berperan cukup besar sih, mendukung dan kayak nemenin melewati. Jadi kalau kita simpulin dari kasus aku, dari pertama kali masuk Sanur, emang sih kita ngalamin masa-masa kita sendiri. Bener. Tapi pada akhirnya kita semua pasti nemu jalan sendiri, Iya, baik iya. itu dari diri kita sendiri, dibantuin dari sekolah, dibantuin dari rumah, dibantuin dari teman-teman, dan pada akhirnya kita semua survive juga ya sampai sekarang. Iya, tapi yang perlu di note sih, pada awalnya emang nggak mungkin gampang nggak sih untuk kayak memulai sesuatu baru yang beda dari yang sebelumnya kita jalani. Tapi selama kita nggak nyerah ya Tan ya. Iya, tapi jujur, ini kan dari kita masuk ke Sanur. Pas kamu masuk pertama kali di SMA gimana? Aku jujur struggle-nya tuh baru pas kelas 11. Yang Oh kayaknya iya? yang struggle dari kelas 10 tuh kayaknya yang tadi banting buku sih. Yang yang ada trionya yang pecah itu. Wow. Nggak pecah ya? Nggak pecah. pecah. I mean tersplit menjadi 2. Nggak pecah. Sorry. Teman-teman, jadi dari fase aku dikejar-kejar lelaki gitu di SMP tuh aku sampai, tapi pas masuk SMA itu aku tuh SMP ada like my own trio itu. Tapi sayangnya mereka berdua pindah dan aku datang ke SMA ini All alone. All by myself. Iya benar, all by myself. Shout out to Celine Dion. Dan bener aku di sini all by myself. Harus datang di kelas baru, dimana muncul teman-teman dari pasti dari SMP ada, dari SMA yang baru pun ada. Dan pas aku pertama kali masuk tuh, Aku temannya. iya sih, iya Galuh teman baik aku pas kelas 10. Jadi lama-kelamaan walaupun aku tiga my trio ini ya, aku akhirnya harus bisa relain. Bukan relain sih, Kok relain semacam sih? kayak aku harus bisa nyari teman-teman baru. Iya. Dan jujur ketika aku dibebasin sendiri, malah aku ngerasa ekstrovert aku akhirnya keluar. Mas sebelumnya introvert ya? Iya. Oh wow. Ekstrovert aku akhirnya keluar di SMA ini, dan aku jadinya bisa ngelihat lebih banyak temen lah. Sekarang relasi aku lebih lengkap lah ya, dari teman-teman dari banyak tingkatan, baik itu ada teman di SMA lah, di SMP lah, di SD gitu-gitu ada. Dan itu jadi menurut aku a new path atau a new room for change tuh never wrong. Kayak mungkin selalu di tembok Sanur, tapi pasti setiap unit ada bedanya. Dan itu harus aku bisa tanggepin. Dan selain masalah pertemanan, masalahku adalah nilai. Aku di SMP tuh bisa dibilang Pintar. aku sangat bangga dengan nilai aku di SMP lah. Dan aku kira SMA ini bakal ya udah smooth sailing. Iya. Linear lah sama SMP. Iya, tiba-tiba dor. Pokoknya gimana ya, sebenarnya serendah itu juga kan, tapi kayak Iya kan? tapi Iya, kayak iya, rendah iya. aja dari ekspektasi aku. Setuju. Dan cara aku tuh gimana untuk perbaikin itu?
ketika aku kaget melihat nilai-nilai baru yang jauh lebih rendah ini, aku lakuin adalah refleksi diri pasti. Berani ngakuin kalau ya mungkin lu yang salah, lu harus kamu harus berhasil untuk mengubah diri kamu. Dan itu aku lakuin di kelas 10. Itu caranya adalah, mungkin di SMP aku masih bisa males-malesan, tapi di SMA I have to lock in, I have to grind. Like itu every yang single aku day. coba di SMA ini. Jadi dari sebelumnya nggak pernah belajar, sekarang hampir setiap hari dulu kelas 10 belajar lah, siapin materi sebelumnya. Dan akhirnya aku bukannya pernah menurunkan ekspektasi aku, tapi pada akhirnya aku bisa build up ekspektasi ini. Itu kalau kelas 10. Sebenarnya sampai sekarang di kelas 11, struggle aku paling besar tuh di kelas 10 di awal-awal, kayak paling 3 sampai 5 bulan pertama. Oh iya. Iya, kalau kamu gimana, Gal? Well, aku tuh kelas 10 jujur aja kalau dibandingin sama Tania, satu, secara pertemanan kayak nggak ada masalah gitu loh. Karena kan circle aku yang berdelapan itu lengkap, masih still, jadi kayak ya udah aman-aman aja. Terus di kelas yang baru, meskipun kepisah sama teman-teman yang lama juga, ya ada lah teman. Salah satunya Tania Tan. Terus secara nilai juga aku sebenarnya bukannya nggak kaget sih kaget, tapi agak-agak udah expect karena udah denger cerita-cerita dari kakak kelas gitu kan. Tapi lu berani kira bakal kayak gitu? Beneran, makanya kayak udah mempersiapkan diri gitu kan. Nah, struggle sesungguhnya right now, hari ini kayak beberapa bulan terakhir ini setelah masuk kelas 11 di kelompok peminatan. Itu paket peminatan mat, fisika, kimia, geografi. Jujur, aku tuh dari kelas 10 apa ya, meskipun bukan yang kayak pinter-pinter banget di pelajaran itu, aku tuh expect-nya at least ya bisa lah, maksudnya kayak pass dan nilainya masih cukup memuaskan. Tapi ternyata setelah masuk kelompok peminatan, wah benar ya, ternyata minat sekali gitu, pelajarannya minat, materinya minat banget, gurunya apalagi lebih minat. Jadi gitu. Iya benar. Nah, iya, jadi beneran baru kerasa struggle-nya kayak ternyata materi kelas 10 beneran belum ada apa-apa ya. Dan ini bukan buat nakut-nakutin ya guys, karena pada akhirnya If there's a will, there's a way. iya, exactly. Susahnya tuh satunya pace pelajaran tuh cepet banget di kelas, dan kayak tingkat kesulitan materinya lebih susah. Mungkin Ael juga ngerasain ya. Editor kita di belakang, karena dia mafia ekon. Nah, tapi pada aku awalnya jujur lumayan stresnya itu at the point aku kayak sering mimisan Tan. Beneran, aku tuh pernah lagi jalan cari makan di Jakartaan, terus pas pulang kepikiran apa gitu, terus kayak mimisan yang kanan kan. Terus udah di stop, yang kiri keluar. Serius Itu ngeri banget sih. iya kan. Terus di rumah tuh kayak sering tisu cepet habisan. Iya kan, terus kayak dilihat-lihat tisu di dapur itu kok ada banyak merah-merah ya. Terus kayak mamaku tuh udah mulai Shout out to Mama Shout out Galuh, to my mom. Gimana? Dia kayak notice kayak, oh my god, kayak nggak bisa deh kamu kayak gitu. Iya, Harus ada yang diganti, pasti ada yang salah. Nah, akhirnya setelah itu barulah aku kayak memperbaiki pola belajar aku. Aku tuh awal-awal masuk kelas 11 jujur aja nge-push banget belajarnya. Karena kaget kan. Terus kayak my coping adalah belajar selama mungkin supaya nggak feel bad, nggak bisa catch up materi. Tapi malah inefektif. Beneran inefektif, yang kayak ulangan suka tiba-tiba bisa ngeblank lah dan segala macemnya. Nah, dari situ mulai kayak refleksi kalau sebenarnya tuh yang penting konsepnya dulu yang dipelajari, belajarnya tuh pelan-pelan, dinikmati gitu loh prosesnya, jangan dibawa stres. Karena kalau stres kan pada akhirnya burn out, ulangan nggak bisa ngerjain, nilainya jadi jelek-jelek aja gitu sih. Dan yang menurutku penting lagi sih, selama kelas 11 ini aku baru nyadar kalau untuk pelajaran aku ya personally itu bukan pelajaran yang bisa kayak survive sendiri-sendiri gitu loh. Ini menurut aku doang ya teman-teman. Correct me if I'm wrong. Karena di kelasku tuh jujur kita lumayan banyak saling ngebantu satu sama lain, dan itu yang ngebikin prosesnya jadi lebih mudah, or at least lebih menyenangkan. Karena kan kalau enjoy bisa lebih ngerti gitu sih. Aku nggak kebayang kalau kayak satu orang berjuang sendiri-sendiri nggak peduli sama yang lain, itu akan jadi semakin berat sih kayak gitu. Iya sih, emang
pasti setiap fase kita bakal ngerasain shocknya sendiri. Well, iya. Tapi akhirnya pro tripnya apa aja sih nih Gal? Pertama temen gak sih? Iya, dari tadi kalau kalian notice yang kayak berapa kali kita mention yang penting untuk bantu kita survive tuh temen sih. Iya benar. Temen yang ada sama-sama sama kita terus kan sepanjang hari. Iya, terkadang kayak emang lu hanya butuh seseorang aja sebelah lu. Tapi benar, pertama adalah punya teman deket itu, karena mereka pada akhirnya yang akan support kamu terus. Dan kalau misalkan kamu kayak kondisinya kayak aku pertama kali datang gak ada teman deket, Iya. there will always be a way. Pasti ada caranya. Dan kamu harus bisa push diri Selama kalian membuka diri ya kan Tan. Iya benar. Terus survival tip kedua dari lu tadi adalah disiplin. Oh iya bener banget. Disiplinnya itu kayak apa ya? Pinter-pinter ngatur waktu juga nggak sih Tan? Sekarang jujur ya, kalau jujur weekend tuh kayak aku menganggap itu waktu banyak yang bisa dipakai untuk belajar nyiapin bla bla bla. Iya. Kalau misalnya memang Sabtu Minggu udah bukan libur lagi. Iya guys. Tapi nggak apa-apa. Tapi aman nggak aja. apa. Proses dinikmati Benar. teman-teman. Iya, dan lagi poin ketiga adalah wajar kalau awalnya nggak mudah. Iya bener banget. Dari cerita-cerita kita tuh kayak setiap memulai yang baru, yang beda, itu pasti selalu ada struggle sendiri kan. Iya. Dan benar. my fourth tip adalah mengandalkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Guys, just so you know, aku sejak masuk kelas Iya 11, lagi. Iya kan? Iya. Iya, Jadi rajin ke ruang adorasi. rajin. Kalau aku jujur rajin rosario. Iya benar. Pasti pada akhirnya kayak kita malah menemukan cara jalan kita sendiri adalah Tuhan yang Iya. mungkin tadi kita belum sempat mention. Karena kayak at the end kalau kalian capek, misalnya nggak bisa cerita ke orang tua atau ke teman, dengan kalian bersandar ke Tuhan, kekuatan yang lebih kuat di atas kalian, itu tuh bisa kayak sedikit meringankan beban ya nggak sih Tan? Benar. Pada akhirnya kalau kita lihat semua dari awal, semua itu nggak mudah. Kamu nggak bisa sendiri. Iya. Kamu pasti selalu butuh orang di sekitar kamu, baik itu adalah Tuhan kamu, Teman, keluarga, orang tua, guru, ataupun sekolah kita sendiri. Dan itulah yang harus kita, itulah sebenarnya isi dari buku How to Survive Sanur sih. Iya, mungkin sekarang Iya. masih kosong nanti. Tapi kalau kita lihat semua, you're never alone. Harusnya kalian nggak menjalin susah. Bel Eh, lagi. Bel artinya kita harus cabut teman. Betul. Sekian dari aku Tania Dan aku Galuh. Terima kasih semua.